Hai, kumaha damang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang lagi nonton video ini. Saya harap kalian semua bisa mengerti apa yang saya ceritakan dan saya sangat senang jika kalian berkenan untuk like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video-video menarik selanjutnya. Hatur nuhun. Di video ini saya akan merangkum sebuah film 5 tahun yang lalu yang berjudul Aquaman. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu isi dari film tersebut. Aquaman adalah sebuah film adaptasi dari DC Comics yang sukses menarik perhatian para penonton pada 2018 silam. Film ini dirilis pada 21 Desember yang disutradarai oleh James Wan yang menggait aktor tampan berbadan atletis yaitu Jason Momoa sebagai Arthur Curry alias Aquaman, Nicole Kidman sebagai Ratu Atlanta, Patrick Wilson sebagai Raja Orm, Amber Heard sebagai Putri Mira, William Dafoe sebagai Nudis Fulco, dan Dolph Lundgren sebagai Raja Nereus. Film ini mengungkap kisah Arthur Curry, manusia perkasa yang bisa mengendalikan air dan hewan laut. Mampukah Arthur melepaskan egonya untuk merebut tahta Raja Orm? Dan pantaskah dia menjadi seorang raja di 7 samudra? Tak perlu berlama-lama, tak perlu bersenda gurau, mari kita sambut ini dia alur cerita dari film Aquaman. Kembali ke tahun 1985, mengambil latar di Maine, penjaga mercusuar yang bernama Thomas Curry mendapati seorang wanita yang tengah tergeletak tak sadarkan diri dengan luka di perutnya di pinggiran pantai di tengah-tengah badai. Lalu, Tom membawa wanita tersebut masuk ke rumahnya untuk diselamatkan. Ketika sedang siuman, wanita tersebut kaget melihat seorang pria di hadapannya dan langsung menyerangnya. Namun, niatnya teralihkan oleh sebuah TV yang menampilkan visual ikan di lautan dan langsung menyerang TV tersebut menggunakan trisula miliknya. Keesokan harinya, wanita itu bangun dan ia menyadari luka yang ada di perutnya telah diobati. Lalu, pria itu menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Who are you? Atlanta. I'm Tom. Beberapa waktu kemudian, cinta di antara keduanya mulai tumbuh hingga menghasilkan buah hati yang bernama Arthur, yang namanya diambil dari sebuah nama badai, yakni Badai Arthur. Hingga suatu waktu, ketika ibunya sedang menceritakan kisah Atlantis dan bumi, anjing mereka mulai bertingkah aneh dengan menggonggong ke arah luar rumah dan tiba-tiba ya, pasukan Atlantis pun datang. Mereka bertujuan untuk membawa kembali sang Ratu Atlanta dari perintah Raja Orpax yang kemudian dibawa kembali ke kerajaan laut karena sang ratu lari dari perjodohannya. Setelah bertarung dan menghabisi para pasukan Atlantis, Ratu Atlanta terpaksa menyetujuinya demi menyelamatkan sang anak dan Tom dari serangan pasukan Atlantis yang mungkin saja bisa kembali lagi ke daratan. Ratu Atlanta pun pergi meninggalkan Tom dan Arthur untuk kembali ke kerajaan Atlantis, sembari berjanji bahwa ia akan kembali kepada mereka setelah situasi mulai aman. Beberapa tahun kemudian, Arthur sudah memasuki usia sekolah. Saat itu, ia sedang melakukan perjalanan wisata ke Boston Aquarium, dan saat itu juga Arthur sedang asik berbicara dengan ikan-ikan di akuarium hingga dua teman sekelasnya mulai mengganggunya dan menganggap bahwa Arthur bertingkah aneh karena telah berbicara dengan ikan-ikan di akuarium tersebut. Tak disangka perlakuan temannya tersebut membuat seekor hiu mengamuk hingga kaca akuarium itu retak gara-gara Arthur telah dibully. Lalu dengan bahasa tubuhnya Arthur mengendalikan dan menenangkan hiu dan semua ikan yang ada di akuarium itu, sehingga membuat teman-teman dan semua orang yang melihat kejadian itu terkejut dan terheran-heran. Beberapa tahun kemudian atau di masa sekarang, terlihat sekelompok pembajak kapal selam yang diketuai Jesse Ken membajak dan menyerang kapal selam milik Rusia. Lalu anaknya Jesse Ken yakni David Ken membunuh kapten dari kapal selam tersebut. Setelah itu David diberikan belati sebagai warisan milik ayahnya yang ternyata belati tersebut juga merupakan peninggalan dari kakeknya. Tak lama kemudian, ada sesuatu yang menyerang kapal selam itu hingga terguncang dan terangkat ke permukaan, yang ternyata itu adalah perbuatan dari Aquaman, sang manusia laut perkasa. Kemudian, Aquaman pun masuk ke dalam kapal selam dan menghajar satu persatu pasukan pembajak kapal selam itu. Lalu, menyelamatkan para tawanan yang ada di dalam kapal selam tersebut. Aquaman!
Pada saat melakukan evakuasi, Aquaman dikejutkan oleh serangan David Kane. Tentu, David bukanlah tandingan dari Aquaman. Hingga sang ayah Jesse Kane pun turut membantunya dengan menembakkan pelontar kepada Aquaman. Namun, serangan tersebut tidak mempan baginya. Aquaman pun kembali menyerang. Hanya dengan pipa besi, ia bisa membuat Jesse Kane terkapar. Dan pada saat Aquaman hendak naik tangga, Jesse Kane kembali menembakkan pelontarnya ke arah Aquaman. Namun, tembakannya kini meleset sehingga membuat pemberat kapal itu jatuh menimpanya karena tembakannya sendiri. Alah, lebok. Sang anak David sempat meminta pertolongan kepada Aquaman untuk membantunya menyelamatkan sang ayah dengan cara mengangkat pemberat yang telah menimpanya. Namun, di sini Aquaman malah mengabaikannya dan tetap meninggalkan mereka. Dengan susah payah, David mengangkat pemberat itu sendirian yang sama sekali tidak mungkin terangkat sedikit pun. Jesse Kane terpaksa menyuruh David meninggalkannya dengan cara mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Dengan terpaksa, David pun meninggalkan sang ayah dan akhirnya sang ayah tewas dengan bomnya sendiri. Dan David pun pergi dengan membawa dendam terhadap Aquaman. Cerita beralih ke lautan di mana para petinggi kerajaan sedang melakukan pertemuan darurat antara Raja Orm, Raja Nereus, dan Nuidis Vulko sebagai penasihat Orm. Di sini, Raja Orm mengajak Raja Nereus untuk menjadi sekutunya dengan tujuan menyerang kaum permukaan karena kaum permukaan dianggap telah merusak dan mengotori lautannya. Secara hukum, Orm membutuhkan 4 dari 7 kerajaan agar ia bisa menyerang kepada kaum permukaan. Di sini, Raja Nereus berpikir bahwa Raja Orm mengincar tahta Ocean Master. Dengan rasa percaya diri, Raja Orm mengatakan bahwa ia memang pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Tidak lama setelahnya, pertemuan mereka diganggu oleh serangan rudal milik kapal selam Rusia lainnya. Setelah menyelamatkan Raja Nereus, Orm akhirnya menyerang kapal selam tersebut sehingga membuat kapal selam itu harus hancur. Setelah pertempuran singkat itu berakhir, Raja Orm pun kembali membujuk Raja Nereus untuk bersekutu dan menyerang kaum permukaan karena peperangan sudah dimulai oleh kaum permukaan. Cerita kembali ke daratan di mana Arthur yang sedang menggendong ayahnya yang mabuk untuk masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba ia didatangi oleh wanita lautan berambut merah. Wanita tersebut bernama Mira. Mira ini adalah anaknya Raja Nereus yang berniat mengajak Arthur pergi ke Atlantis untuk menghentikan niat Raja Orm dan sekutu menyerang kaum permukaan. Di sini Mera percaya bahwa Arthur mempunyai hak sebagai Raja Atlantis sebagaimana yang diyakini gurunya yaitu Nuidis Vulko yang telah menemukan letak di mana Trisula Raja Atlant tersebut berada. Namun Arthur malah menolak ajakan Mera sambil mengancam jika Orm datang menyerang kaum permukaan maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Sama seperti ibunya yang ia anggap telah dibunuh oleh kaum Atlantis. Di tempat lain, David Kane didatangi oleh pasukan kerajaan Atlantis yang membawa pesan dari Raja Orm melalui hologram air bahwa kesepakatan mereka telah selesai sambil memberikan sejumlah upah koin emas. Namun, David menolak upah tersebut dan meminta agar ia bisa dipertemukan kembali dengan Aquaman yang dianggap sebangsa dengan kaum Atlantis. Akan tetapi, Orm menyangkal anggapan David tersebut dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, di perjalanan pulang, Arthur dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang menghantam mobil yang ia kendarai, sehingga mobil mereka tenggelam yang menyebabkan Arthur dan sang ayah harus terpisah. Arthur yang khawatir pun berusaha mencari sang ayah. Lalu, Mera pun datang dan mengendalikan air dengan kekuatannya untuk membantu Arthur menyelamatkan ayahnya yang tenggelam dan langsung menolongnya.
Di sini Mera menjelaskan bahwa terjangan air tersebut berasal dari Raja Orm dan serangannya itu sudah terjadi di banyak tempat. Aquaman pun akhirnya menyetujui ajakan Mera untuk menghentikan rencana penyerangan dari Raja Orm. Keesokan harinya, dengan menggunakan kapal Mera, mereka berdua akhirnya berangkat menuju Atlantis melalui Gateway Bridge yang merupakan jembatan kuno peninggalan dunia lama yang menjadi jalan satu-satunya menuju kerajaan Atlantis. Mereka akhirnya tiba di kapal tua untuk melakukan pertemuan dengan Vulko. Di sini, Vulko memberikan informasi mengenai alasan Orm menyerang kaum permukaan karena kaum permukaan menyerang lebih dahulu kaum Atlantis. Arthur menyangkalnya karena kaum permukaan sama sekali tidak percaya bahwa adanya kaum Atlantis dan menganggap hal itu hanya sebuah mitos saja. Vulko sendiri pun berniat untuk menghentikan rencana Orm dan melengsarkannya dengan cara memberikannya petunjuk keberadaan Trisula pertama Raja Atlan yang merupakan artefak terdahulu yang dimiliki oleh Raja pertama Atlantis yang ditempa dengan baja Poseidon hingga membentuk Trisula yang diberkati dengan kekuatan untuk memerintah laut. Vulko juga menceritakan kisah Atlantis sebelum tenggelam ke dasar laut yang dimana dahulu kerajaan Atlantis merupakan kerajaan yang sangat maju dan modern sehingga mereka haus akan kekuasaan hingga pada akhirnya samudra menenggelamkannya. Bukannya terpuruk, bangsa Atlantis justru berevolusi sehingga mereka bisa bernapas dan hidup di dalam air. Sementara itu, Raja Atlan pertama memilih untuk mengasingkan diri di suatu tempat dengan tongkat Trisulanya. Vulko lalu menyerahkan sebuah benda kuno berupa tabung yang ditemukan bersama tim arkeolog mereka dan meminta Arthur untuk membawanya agar mengetahui isi di dalam rekaman tersebut yang merupakan petunjuk dari Raja Atlan mengenai di mana letak Trisula Raja Atlantis pertama itu berada. Tiba-tiba mereka mendapati serangan dari pasukan Atlantis yang mendeteksi keberadaan Arthur yang tanpa izin masuk ke dalam wilayah mereka. Vulko dan Mera pun bersembunyi lalu kabur agar ia tidak diketahui kedoknya oleh Raja Orm. Sedangkan Arthur sibuk menghadapi para pasukan. Walaupun Arthur sempat memberikan perlawanan, pada akhirnya Arthur tertangkap juga dan diserahkan kepada Raja Orm. Akhirnya pertemuan antara saudara tiri tersebut tak terhindarkan yang berbuah tantangan dari Arthur untuk memperebutkan tahta kerajaan Atlantis. And I accept. Prepare him for the Ring of Fire. Pertarungan pun dipersiapkan di Ring Fire yang dimana tempat itu merupakan tempat bertarungnya para perebut tahta yang disaksikan oleh seluruh rakyat Atlantis. Cerita kembali ke masa lalu di mana Arthur muda yang tengah berlatih bertarung bersama Vulko. Pada akhirnya Arthur pun marah kepada Vulko yang terus-menerus mengulur waktu pertemuannya dengan sang ibu. Hingga pada akhirnya Vulko pun berterus terang bahwa sang ibu telah dikorbankan oleh sang ayah tirinya kepada kaum Trench. Hal itu terjadi karena Raja Orpax yang cemburu setelah mengetahui bahwa Atlana memiliki anak manusia pertama yang berdarah setengah Atlantis yang adalah dirinya sendiri, yaitu Arthur. Cerita kembali ke masa sekarang. Sebelum pertarungan dimulai, Mera sempat menerima gelang pemberian dari Orm yang dimana gelang tersebut merupakan gelang milik sang Ratu Atlana atau sang ibu. Selepas itu, Mera pun menyampaikan rasa berat hati atas pertarungan saudara tiri ini. Namun Orm malah mengabaikan. Pertarungan pun dimulai. Terlihat jutaan rakyat Atlantis yang akan menyaksikan pertarungan dua saudara tiri ini meneriaki dan mengolok-olok Arthur karena Arthur dianggap pengkhianat. Pada pertarungan ini, Arthur menggunakan Trisula milik sang ibunya, Atlana, dan Orm menggunakan Trisula milik sang ayahnya, Orpax. Pertarungan pun terjadi, mereka saling serang dan bertahan satu sama lain, dan di sini Orm terlihat mendominasi pertarungan. Hingga akhirnya Arthur pun kalah karena serangan Orm yang terus-menerus memojokkannya yang membuat Trisula milik sang ibunya hancur.
Ketika Orm akan mengeksekusi Arthur Curry, tiba-tiba ia terhempas oleh gelombang air milik Mira yang membuatnya harus jatuh dari ketinggian. Lalu Mira menjemput Arthur menggunakan kapal miliknya dan membawanya kabur dari tempat tersebut. Orm pun murka kepada Mira karena telah berkhianat hingga ia memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. Setelah bersusah payah menghindari serangan dari pasukan Orm, Mira dan Arthur tidak berkutik setelah Orm sendiri yang menembakinya. Sehingga kapal yang ia tunggangi pun akhirnya jatuh terhempas ke dalam lava. Sebelum kapalnya jatuh, Mira dan Arthur pun berhasil keluar dari dalam kapal tersebut sambil berharap Orm mengira mereka sudah tewas. Mereka berdua pun akhirnya bisa kabur dengan cara masuk ke dalam mulut paus besar yang telah Arthur kendalikan. Hingga akhirnya mereka pun bisa pergi dengan selamat. Alhamdulillah. Mereka akhirnya melanjutkan kembali perjalanan menuju kerajaan Deserter yang dimana tempat tersebut adalah Gurun Sahara. Di markasnya, Orm akhirnya mengetahui bahwa Arthur dan Mira masih hidup. Hal itu diketahui karena radar miliknya mendeteksi pergerakan mereka berdua. Ia pun langsung memerintahkan kembali pasukannya untuk membunuh Arthur dan menangkap Mira. Di sini, Raja Nereus memperingatkan agar tidak melukai Mira karena jika sampai ia terluka, maka kerajaan Sebel memutuskan untuk keluar dari koalisi tersebut. Tak hanya Nereus, Vulko juga mengingatkan bahwa Orm masih membutuhkan kerajaan lain untuk bisa menyerang ke permukaan karena Orm tidak boleh gegabah mengambil keputusannya sendiri. Cerita kembali ke permukaan di mana Davidken yang tengah berdiri di pinggiran pantai didatangi oleh pasukan Orm yang kembali bersepakat agar David bisa memimpin pasukannya untuk menangkap Arthur dan Mira hidup-hidup. Hal itu dilakukan karena Orm tidak bisa masuk ke daratan. Tak hanya itu, David pun dibekali perlengkapan perang Atlantis oleh Raja Orm. Sungguh kreatif, ia mengubah dan memodifikasi perlengkapan perang tersebut sehingga menjadi persenjataan khas miliknya yang serba berwarna hitam. Cerita kembali ke Arthur dan Mira yang akhirnya mereka berada di atas Gurun Sahara menggunakan pesawat charteran. Baru saja si pilot ingin mencari tempat untuk berlanding yang entah di mana karena semuanya adalah gurun pasir, Mira tiba-tiba melompat keluar pesawat tanpa menggunakan parasut sama sekali dan Arthur pun ikut melompat juga. Mereka berjalan di atas gurun yang sangat luas hingga akhirnya mereka menemukan jalan menuju kerajaan Deserter meskipun mereka harus jatuh terperosok ke dalam gurun yang ada di bawahnya. Jalan masuk menuju kerajaan Deserter pun ditemukan dan mereka langsung masuk ke dalam kerajaan tersebut. Terlihat banyak sekali barang-barang yang telah rusak, di mana tempat ini dahulunya merupakan ruang persenjataan di mana Trisula milik sang Raja Atlan dahulu ditempa. Akhirnya mereka sampai ke tujuannya. Tujuan mereka adalah memutar rekaman dalam tabung tersebut dengan cara memasangkan tabung itu ke mesin besar yang ada di hadapannya sekarang. Setelah tabung itu dipasangkan, mesin besar itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun yang membuat Arthur sedikit merasa kecewa melihatnya. Sampai akhirnya Mira mendapatkan ide dan ia sedikit mengeluarkan kekuatannya untuk mengambil keringat yang ada pada wajah Arthur. Hal ini Mira lakukan karena ia mengetahui bahwa mesin ini sudah kering dan memerlukan air untuk mengaktifkannya. Dan benar saja mesin itu pun aktif. Bukannya kagum, Arthur malah mengatakan hal ini kepada Mira yang membuat Mira sedikit geli mendengarnya. Show off. Could have just peed on it.
Lalu muncullah Raja Atlan dalam wujud hologram yang memberikan petunjuk mengenai lokasi Trisula miliknya yang hanya bisa ditemukan oleh pewaris sejati, dan Trisula tersebut akan bisa ditemukan melalui sebuah botol dari penglihatan raja yang sesungguhnya. Dan tiba-tiba suatu benda pun muncul dari bawah kaki mereka, yang dimana itu adalah sebuah botol yang berisi sebuah peta yang menunjukkan arah di mana raja sesungguhnya berada. Cerita pun berpindah ke kota Sisilia, Italia, di mana mereka akan mencari petunjuk mengenai letak Trisula itu berada. Di sini Mera terlihat sangat menyukai peradaban kaum permukaan. Hal ini diketahui karena ulah Mera yang memakan bunga mawar dan menghibur anak kecil menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi air menjadi sirkus dadakan. Cerita berpindah ke lautan. Kini Raja Orm mendatangi kerajaan Fisherman untuk bernegosiasi dengan mereka supaya bisa bergabung dan mengajaknya untuk menyerang permukaan keesokan harinya. Namun Raja Fisherman malah menolaknya, yang membuat Orm harus membunuhnya. Dan ia lalu memerintahkan pewaris tahta kerajaan agar menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan dan menaklukkan kerajaan Bran. Cerita kembali ke Arthur dan Mira yang sedang mencari petunjuk yang tadi diberikan oleh Raja Atlan dengan cara melihat ke dalam botol untuk mengetahui di mana posisi kerajaan pedalaman dan letak Trisula itu berada. Berdasarkan petunjuk mengenai penglihatan raja yang sesungguhnya, Arthur mulai mencari teka-teki tersebut dengan cara menaruh botol itu ke salah satu patung yang adalah raja pertama Roma, yaitu Romulus. Dan akhirnya mereka menemukan lokasi Trisula sang Raja Atlan. Sebelum saat mereka melakukan mereka dikejutkan dengan serangan dadakan oleh pasukan David atau Black Manta dengan kostum modifikasi barunya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Black Manta melawan Arthur dan Mira melawan pasukan Atlantis. Serangan demi serangan David lakukan, yang awalnya berarti David tidak mempan terhadap Aquaman, kali ini mampu melukainya karena semua persenjataan milik Black Manta sudah diperkuat dengan persenjataan Atlantis untuk bisa melukai dan mengalahkan Arthur, yang membuat Arthur harus terpojok karena serangan tersebut. Aksi kejar-kejaran antara Mira dan pasukan Atlantis pun tak terelakkan. Di lain sisi, Arthur masih sibuk melawan Black Manta. Hingga akhirnya Aquaman pun berhasil mengalahkan Black Manta menggunakan Big Lato-Lato yang ia layangkan. Yang awalnya terpojok, Mera kini mulai memberikan perlawanan dengan menggunakan kekuatan andalannya, yakni mengendalikan air, dan berhasil mengalahkan pasukannya hingga wipe out. Akibat tusukan belati milik Black Manta, Arthur pun harus dibuat terkapar. Mira yang melihat itu langsung menghampirinya. Di sini Mera akhirnya mengetahui bahwasannya mereka telah diawasi menggunakan gelang pemberian dari Raja Orm yang membuat mereka dapat dilacak keberadaannya. Scene pun diganti ke lautan. Mereka yang sudah membaik tengah berada di atas perahu untuk menuju ke tujuan berikutnya. Mereka pun berlayar menuju kerajaan Strange, tempat di mana ibunya Arthur dikorbankan oleh Raja Orphax. Di sini Arthur mulai ragu dan meminta Mira untuk kembali ke permukaan sambil mengatakan bahwa ia merasa tak layak menjadi Raja Atlantis. I'm no leader. Entah dari mana dia tahu, kini Raja Orm mengetahui bahwasannya Vulko mengkhianatinya. Ia mengetahui bahwa Vulko berniat untuk melengsarkannya karena hanya Arthur lah yang pantas menjadi raja dan dia merupakan darah murni. Dan akhirnya Vulko pun ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Orm. Kembali ke Arthur dan Mira yang sedang mengarungi lautan di tengah-tengah badai untuk menuju ke kerajaan Trench. Di sana mereka diserang oleh makhluk laut aneh yang ternyata makhluk laut itu merupakan kaum Trench itu sendiri. Depths to scatter the light. Here.
Tanpa berpikir lama, mereka akhirnya kabur dengan menyelam ke dasar laut untuk menghindari serangan kaum Trance yang jumlahnya sangat banyak. Di sini kita bisa mengetahui bahwasannya makhluk pedalaman takut akan cahaya dan Arthur memanfaatkan hal itu untuk kabur menggunakan flare yang ia pegang. Kejar-kejaran pun terus berlangsung hingga akhirnya mereka menemukan pusaran air atau portal menuju alam lain. Karena tidak ada jalan lain, mereka pun memasuki pusaran tersebut. Mereka yang tengah terombang-ambing di dalam pusaran, mereka harus terpisah karena arus. Mira yang terpisah dan pingsan pun hampir dimakan oleh paus besar. Namun tiba-tiba, ada sesuatu yang menyelamatkan Mira, sesuatu yang akan membuat kita akan terkejut karena sesuatu yang telah menyelamatkannya itu adalah Sang Ratu Atlana itu sendiri. Di sini terlihat Sang Ratu mengenakan pakaian mirip kaum Trance. Entah hal itu merupakan penyamarannya atau Sang Ratu telah berevolusi. Setelah sekian lama, akhirnya Arthur pun kembali bertemu dengan ibunya yang ia kira sudah terbunuh oleh kaum Trance. Arthur menceritakan bahwa ayahnya selalu menunggu sang ibu di pelabuhan setiap hari karena ia terus berharap bahwa ibunya akan kembali lagi karena sudah berjanji. Bukan tanpa alasan, sang ibu tidak bisa kembali lagi karena pusaran air itu merupakan portal masuk menuju tempat Raja Atlantis menyimpan trisulanya. Dan tempat itu juga dijaga ketat oleh makhluk bernama Karatan. Karatan adalah makhluk laut dalam pemegang kunci perdamaian sekaligus penjaga trisula sang Raja Atlantis. Dan tempat itu ternyata ada di balik air terjun. Di sini ibunya kembali meyakinkan bahwa Arthur dapat mengambil trisula tersebut karena ia yakin bahwa Arthur merupakan raja sejati dan raja sejatilah yang bisa mengambil trisula tersebut. Dengan percaya diri, akhirnya Arthur pergi untuk mengambil trisula itu. Pertemuan antara Arthur dan Karatan pun berbuah pertarungan yang singkat yang membuat Arthur tidak berkutik sama sekali. Akan tetapi dengan kekuatan komunikasinya, Arthur mampu menghentikan serangan Karatan yang membuat Karatan sendiri pun bingung. Setelah sekian lama, akhirnya ada orang selain Raja Atlan yang bisa memahami ucapannya. Karatan pun dengan mudah mengizinkan Arthur untuk mengambil tongkat trisula tersebut dengan bertaruh jika ia tidak bisa mengambil trisula itu, maka ia akan kembali diserang dan dimakan olehnya. Dengan rasa percaya diri, akhirnya Arthur dapat mengambil trisula itu yang menjadikannya bahwa ia benar-benar raja sejati. Cerita fokus kembali kepada Raja Orm yang siap dengan pasukannya untuk menyerang dan menaklukkan kaum Brain dengan harapan agar Raja Orm bisa menjadi pemimpin militer yang kuat di planet bumi. Peperangan antara kerajaan Atlan, Fisherman, dan Sable melawan kerajaan Brain pun dimulai. Fight! Peperangan berjalan sengit, keduanya memberikan perlawanan yang hebat dan saling jual beli serangan. Di sini Raja Orm terlihat dia hanya fokus mengejar pemimpin dari kerajaan Brain, sedangkan Brain mencoba memberikan serangan terbaik mereka karena jumlah pasukannya tidak sebanding dengan pasukan para sekutu. Bagaikan air dan api, keduanya tak mau mengalah. Dan pada saat Raja Orm ingin membunuh pemimpin kerajaan Brain, Raja Nereus pun melarang membunuhnya karena tujuan mereka adalah menaklukkan dan mengajak mereka untuk bersekutu dan memperkuat penyerangan terhadap kaum permukaan. Akan tetapi dengan keras kepala dan teguh pendirian, pemimpin dari kerajaan Brain menolaknya mentah-mentah. Orm pun dibuat kesal olehnya yang membuat Orm ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba
The one and only makhluk legenda keraton pun muncul dan ikut serta melawan pasukan Atlan yang membuat Raja Orm dan sekutu tidak percaya akan hal ini. Dengan mudahnya, keraton mampu mengobrak-abrik medan pertempuran menggunakan tentakelnya. Yang lebih mengagetkannya lagi, sosok Arthur datang membawa Trisula Raja Atlantis pertama, dan dengan Trisulanya itu ia mengendalikan makhluk legenda tersebut. Dengan demikian, Arthur langsung menjadi penerus Raja Lautan yakni Atlantis. Raja Orm yang terima dengan kenyataan itu langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Arthur. Akan tetapi hal itu tentu sangat sulit. Yang mereka lawan adalah makhluk legenda yang sangat besar dan kuat. Arthur yang mengendalikannya pun langsung memerintahkan untuk menyerang barisan lini belakang. Setelah itu, Arthur langsung menggunakan kekuatan Trisulanya untuk mengendalikan seluruh hewan dari pasukan Atlan. Hewan yang telah dikendalikan pun menjadi bumerang terhadap Raja Atlan dan sekutu. Di sisi lain, dengan santainya Arthur dan Mira malah enjoy melakukan di tengah-tengah pertempuran. Aduh. Setelah melakukan hal itu, Arthur dan Mira pun akhirnya kembali ke pertempuran dengan semangat yang baru, guys. Tak hanya itu, pasukan kerajaan Atlan dan sekutu dikejutkan dengan datangnya jutaan kaum Trance yang dikendalikan juga oleh Arthur, yang membuat Ratu Beasterman dan Nereus pun tidak menyangka akan hal itu. Di sisi lain, Mera mendatangi sang ayah yang bertujuan untuk membujuk pasukan Atlan dan sekutu agar bisa menghentikan peperangan tersebut, dikarenakan Arthur kini sudah mempunyai Trisula Raja pertama Atlantis yang bisa mengendalikan semua makhluk lautan. Artinya pasukan Orm kini mustahil menang dalam peperangan ini. Pada saat Arthur mendapatkan momen, Arthur memanfaatkan keadaan itu dengan memancing Orm untuk naik ke permukaan. Dan inilah final battle yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, yang disaksikan oleh seluruh bangsa air untuk menentukan siapa Raja Atlantis sejati. Terlihat Mira datang untuk membebaskan Vulko, lalu menyaksikan duel sengit antara Arthur dan Orm. Serangan demi serangan Arthur layangkan, dari memberi pukulan sampai membanting lawan, yang membuat Orm tidak berkutik karena serangan Arthur yang bertubi-tubi. And finally, Arthur menggunakan jurus terakhirnya, yaitu Tornado Trisula. Jurus itu pun ia gunakan untuk bertahan sekaligus menyerang, yang membuat Trisula milik Orm akhirnya hancur setelah pukulan keras yang Arthur layangkan. Namun sayangnya Arthur atau Aquaman menolak untuk membunuhnya. Kill me! Atlana pun datang untuk melerai kedua anaknya tersebut. Tentu saja hal itu membuat Orm terkejut melihatnya, mengira ibunya sudah tewas. Di sini Atlana mengingatkan Orm yang telah salah jalan sambil mengutip kembali kata-kata ayahnya bahwa air dan daratan adalah satu. Kini Orm pun akhirnya ditahan dan Mira memperkenalkan Arthur atau Aquaman sebagai King of Atlantis. Hail to the king! Hail to the king! Setelah menanti dan menunggu penantian panjangnya, akhirnya Thomas Curie kembali bertemu dengan sang istri, yaitu Atlana, kekasih hatinya yang selama ini dengan setia ia nantikan. Dan mereka pun akhirnya berpelukan lalu berciuman mesra. Oke, jadi itu adalah alur cerita dari film Aquaman. Untuk video selanjutnya, kalian bisa merekomendasikan film yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Karena saya agak bingung, film bagus teh yang kayak gimana. Mudah-mudahan kalian yang nonton film ini bisa mengerti saja. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Wilujeng Sumping di video selanjutnya. Hatur nuhun.